dan teman-teman dari program dari Kementerian Kesehatan, kami akan memulai Temu Media pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam protokol kesehatan. Baik, yang saya hormati juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Sahril. Kemudian ada Dr. Endang dari program dan juga Dr. Robert, pakar klinis yang sudah bergabung, dan tidak kalah pentingnya adalah kawan-kawan para wartawan yang sudah bergabung dalam Zoom siang hari ini, dan juga kawan-kawan media jurnalis yang sudah bergabung di YouTube Kementerian Kesehatan. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Temu Media siang hari ini. Teman-teman, bahwa hari ini kita akan mengangkat topik terkait dengan update informasi tentang monkeypox yang sudah mengglobal. Kemudian yang akan dibahas nanti antara lain adalah bagaimana situasi global, lalu situasi monkeypox di Indonesia, bagaimana aspek klinisnya, dan bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dan tentu ini menjadi penting ketika tanggal 23 Juli lalu monkeypox ini sudah ditetapkan sebagai PHEIC atau Public Health Emergency of International Concern, atau di bahasa Indonesianya KKMD. Jadi kasus kesehatan masyarakat yang mengancam dunia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan bersama paparan dari Dr. Sahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Kami persilahkan Dr. Sahril. Baik, terima kasih Mas Busroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan salam sehat buat kita semua. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya cintai, untuk menyingkat waktu, izinkan saya sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan ingin menyampaikan informasi atau update informasi yang berkaitan dengan cacar bodet atau monkeypox ya. Mengawal ini, teman-teman semuanya, pas tanggal 23 Juli kemarin, kita sebetulnya bukan dikejutkan ya, sudah diprediksi akan terjadi global health emergency ya. Jadi keadaan emergensi yang kesehatan secara global. Karena kasus monkeypox ini itu sebetulnya sudah dimulai tanggal 6 Mei yang lalu ya. 1 negara, 2 negara, dan seterusnya. Nah, pada tanggal 23 kemarin WHO mengumumkan sekitar 75 negara dengan sekitar 17.000 kasus telah melanda dunia dan akan menjadi kewaspadaan bagi seluruh dunia. Artinya apa? Seluruh negara, baik yang sudah melaporkan kasus maupun yang belum ada kasus, harus membuat suatu respons yang cepat ya di seluruh negara masing-masing untuk pencegahan, untuk pengendalian, dan sekaligus untuk mengobati penyakit ini apabila melanda negara tersebut. Satu lagi, teman-teman semua, pandemi COVID kita belum berakhir ya. Kita lihat kenaikan kasus ya, fluktuasinya naik, turun, naik, dan bahkan kemarin sampai 6.000. Ini pun menjadi perhatian kita bersama, baik di Indonesia maupun seluruh negara. Nah, untuk itu, baik kasus COVID-19, monkeypox, dan juga hepatitis menjadi perhatian kita bersama, dan mohon bantuan teman-teman bagaimana membantu komunikasi ya, komunikasi ini kepada masyarakat agar risiko-risiko yang terjadi dapat kita kendalikan dan dapat kita atasi. Baik, selanjutnya saya akan langsung ke update informasinya. Apa sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke.
Terima kasih ya. Jadi judulnya adalah perkembangan dan pencegahan kasus monkeypox di Indonesia. Belum bisa ya? Audionya masih belum kedengaran, Dok. Sebentar, ini kok tidak agak macet. Apa bisa dibantu dari sana ya? Oh, baik, Dok. Oke, Sebentar, Dok, kami sebentar, Dok. Udah ya. Mohon maaf, ini ada trouble di Ya. share screen. Sudah, Dok? Ya. Kelihatan, Dok? Oke, lanjut. Baik, lanjut. Teman-teman semua, jadi nanti ada sebentar. Ada kembali. Ada 4 bahasan nanti. Saya akan menyampaikan situasi global, menyampaikan situasi di Indonesia, gambaran klinis yang nanti pada saat diskusi tanya jawab akan dibantu oleh Dr. Robert Sinto. Kemudian upaya yang telah dan akan dilakukan oleh kita semua, terutama Kementerian Kesehatan atau pemerintah. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, mengawali ini, jadi monkeypox ini merupakan emerging zoonosis ya, yang disebabkan virus monkeypox ya. Itu tahun 1958. Emerging itu artinya adalah penyakit yang ada sebelumnya atau endemi di suatu tempat dan menyebar ke seluruh daerah atau seluruh negara. Itu disebut dengan emerging ya, baik new emerging maupun re-emerging. Kalau new emerging itu betul-betul baru, seperti halnya COVID-19 sebelumnya belum ada, tapi kalau re-emerging itu sudah ada, tapi belum menyebar dan saat ini kembali menyebar ke seluruh dunia. Tahun 1970 umumnya terjadi ya di negara Afrika Barat dan Afrika Tengah, ada sekitar 10 negara. Yang itu tahun 1970 itu sudah mulai penularan dari hewan ke manusia. Kalau tahun 1958 ini adalah penularannya dari hewan-hewan ya, dari kera itu. Kemudian tanggal 6 Mei, 6 Mei 2022, kasus ini menjadi heboh karena sudah mulai dilaporkan oleh negara Inggris ya. Dan per 27 Juli ini sudah ada 75 negara melaporkan dengan jumlah total 17.156. Dan 23 Juli 2022, Dirjen WHO menyatakan monkeypox sebagai global health emergency ya. Lanjut. Nah, ini gambaran progres dari tanggal 6 Mei yang lalu, mulai dari Inggris melaporkan, terus diikuti beberapa negara di Eropa, Portugis ya, dan juga saat ini masuk ke Amerika dan seterusnya bahkan sampai ke Australia dan di Asia sendiri ya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini 75 negara itu melaporkan 17.000 ya, 156. Kalau melihat grafik ini memang naiknya di bulan Juli ya. Di bulan Juli 2022 ini kenaikannya sangat cepat dan WHO dengan cepat mengumumkan di tanggal 23 sebagai ya tadi ya kedaruratan global ya kesehatan. Lanjut. Nah, ini kami sampaikan dari 75 negara tadi ada 10 negara yang banyak kasusnya yang melaporkan ya. Ya terutama dari Spanyol, kemudian dari Amerika Serikat, Inggris ya, Portugal, Brasil dan seterusnya. Nah, 2 negara tetangga dekat Indonesia yaitu Singapura ada 6 bahkan 8 saat ini, tadi tambah 2 dan Australia ada 41. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena negara tetangga kita sudah ada Singapura maupun Australia. Lanjut. Nah, ini gambaran umum dari pasien-pasien yang dilaporkan itu ya. Jadi kalau melihat di sini ya itu 99,5 itu ada laki-laki ya pasiennya ya. Rata-rata usianya 37 tahun ya. Kemudian sekitar 41% kasus yang pernah dites HIV memiliki status HIV positif ya pada pasien ini ya.
Ini gambaran pasien yang sudah dilaporkan ke WHO sampai dengan kemarin ya. Lanjut. Nah, ini demografi dan gejala ya. Ada 5 kematian ya yang dilaporkan ya. Kemudian yang masuk di rumah sakit itu 85 orang dan yang tidak 87 dari yang diteliti ya, yaitu hampir sekitar 54% ya. Tapi yang meninggal hanya 5 ya. Kemudian kelompok usia, itu kelompok usia yang terbanyak adalah antara 15 sampai 40 tahun. Nah, gejala-gejala yang ada dari yang dilaporkan ini mulai dari demam, ya, ada lesi di kulit, ada di mulut, ya, lesinya, kemudian papula, kemudian di genitalia atau di alat kelamin, lukanya, ada ruam dan sulit makan serta batuk ya. Ini beberapa data gejala yang dilaporkan dari sekian pasien ini. Lanjut. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sebentar, kembali ke tadi. Nah, mengingatkan lagi, jadi WHO ini ada 4 ya kategorinya, yaitu konfirmasi, suspek, probable, dan discarded atau yang disingkirkan ya. Nah, disebut konfirmasi apabila PCR-nya positif ya, dia mengandung cacar monyet ya, monkeypox virus itu ya. Dan suspek ini di sini ada disebutkan dengan gejala demam, sakit kepala, ada pembesaran limfadenopati atau pembesaran kelenjar di leher ya. Itu yang disebut dengan suspek ya. Kemudian ada probable, dan kalau semua gejalanya ada tapi setelah diperiksa PCR tidak ditemukan cacar monyet, maka dia kita singkirkan dari konfirmasi cacar monyet. Lanjut. Nah, WHO mengelompokkan negara berdasarkan rekomendasi ya. Ada yang disebut dengan klasifikasi 1 ya. Klasifikasi 1 ini adalah negara yang belum melaporkan kasus ya, atau negara yang pernah melaporkan kasus namun tidak melaporkan lagi selama 21 hari. Nah, Indonesia saat ini masuk klasifikasi 1 karena belum pernah melaporkan kasus monkeypox ini ke WHO. Yaitu ada klasifikasi 2, 3, dan 4 ya. Kita adalah masuk di klasifikasi 1. Lanjut. Nah, rekomendasi apa yang harus kita lakukan karena kita masuk di klasifikasi 1? Tadi ini, mulai dari 1 sampai 9 ya. Jadi harus melakukan kewaspadaan, kemudian juga harus melakukan respon-respon ya terhadap monkeypox ini ya, agar dapat melakukan deteksi, dapat melakukan surveillance, dan juga dapat melakukan tata laksana atau pengobatan selanjutnya ya. Dan juga harus ada kewajiban untuk melakukan lapor kepada WHO manakala ditemukan kasus yang diduga atau yang sudah konfirmasi ya. Lanjut. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan situasi di Indonesia. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini, sejak diumumkannya kasus pertama di Inggris yang lalu, kita belum ada kasus konfirmasi, probable maupun suspek ya. Cuman kemarin itu ada 9 kasus yang kita suspek gitu ya, tapi ternyata mereka dikeluarkan dari ini dan setelah di WGS atau di sequencing hasilnya negatif, tidak ditemukan cacar monyet. Lanjut. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan gambaran klinis secara umum agar nanti dapat disampaikan kepada masyarakat dan sekaligus kita dapat melakukan antisipasi dan pengawasan serta pengendaliannya. Lanjut dulu. Lanjut. Baik. Monkeypox ini adalah penyakit zoonosis yang pertama kali ditemukan di Denmark ya, 1958. Nah, makanya saat itu dinamai dengan cacar monyet karena ditemukan pada monyet saat itu ya.
Nah, kemudian berkembang sampai dengan 1970 di Republik Kongo menjadi endemik juga di Afrika Barat dan Tengah, sekitar 10 negara ini. Jadi sejak 1970, monkeypox ini sudah menular kepada manusia dan manusia ke manusia. Tapi ini menjadi endemis hanya di 10 negara di Afrika Tengah maupun Afrika Barat, belum menyebar ke negara-negara yang lain. Lanjut. Nah, ini definisinya serta penyebabnya. Jadi zoonosis ini, monkeypox ini disebabkan oleh infeksi virus monkeypox dari genus Orthopoxviridae. Ya. Kemudian etiologi atau penyebab, yaitu spesies hewan telah diidentifikasi rentan terhadap virus monkeypox ini, yaitu tupai tali, tupai pohon, tikus berkantung Gambia, dormis, primata non-manusia. Itu penyebabnya ya. Jadi dia sudah menular ke sana ya, monkeypox ini melalui tupai, tupai pohon dan seterusnya tadi, termasuk primata non-manusia. Lanjut. Nah, kemudian transmisinya atau penularan itu ada dua. Yang pertama dari hewan ke manusia, yang kedua dari manusia ke manusia. Nah, sekarang kalau dari hewan ke manusia yaitu kontak langsung ya, dengan darah, ya, darah monyet, tupai, tikus, cairan tubuh. Ya, lesi kulit atau lesi mukosa dari hewan yang terinfeksi. Lesi itu luka ya, luka ya. Kemudian daging hewan liar yang terinfeksi ya. Itu karena pemasakan yang tidak matang ini bisa juga menyebabkan penularan. Itu dari hewan ke manusia. Nah, sekarang setelah tahun 70 itu kan sudah berubah, yaitu dari manusia ke manusia. Bagaimana penularannya dari manusia ke manusia? Yang pertama, kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung itu dari manusia ke manusia yang sedang sakit cacar monyet dan ada lesi-lesi atau ruam-ruam atau cacar yang ada di tubuhnya. Ya, juga melalui darah, cairan tubuh, ya. Dan kalau kontak tidak langsung, yaitu apabila manusia itu mengenai bisa handuk, bisa spray, bisa sarung bantal, ataupun barang-barang di sekitar orang yang sedang sakit tadi, itu dapat menularkan apabila cairan lesi tadi atau cairan cacar tadi ada di barang-barang tersebut. Yang kedua adalah melalui saluran napas. Nah, kalau ini, itu dia droplet ini tapi dalam waktu yang lama. Beda sama COVID ya. Kalau COVID itu dalam hitungan hari kontak dengan orang bisa menjadi satu sumber penularan ya. Kemudian inokulasi melalui mikrolesi pada kulit ya. Jadi pengambilan lesi itu yang juga mengenai kulit seseorang dan juga karena gigitan ya. Dan saat ini belum diketahui secara pasti, ini penting ya. Saya ulangi, saat ini belum diketahui secara pasti penularan melalui air mani atau cairan vagina. Nah, nanti akan diskusikan lebih jauh karena banyak informasi, terutama di negara-negara yang melaporkan tadi, itu banyak kasus yang terjadi pada kelompok orang tertentu ya. Lanjut. Nah, ini masa inkubasinya ya. Jadi masa inkubasi cacar monyet ini ada dua periode. Satu masa invasi ya, sekitar 0-5 hari. Nah, ini gejala yang khasnya. Kalau ditanya apa sih gejala khasnya? Ini, satu demam tinggi, biasanya di atas 38 derajat. Sepalgia berat itu sakit kepala yang berat juga, pusing sekali dia. Kemudian ada limfadenopati. Limfadenopati itu benjolan di leher, atau di kelenjar kelenjar leher, di ketiak maupun di selangkangan. Juga ada nyeri-nyeri otot dan lemah-lemah ya. Kemudian masa yang kedua adalah masa erupsi, ya. Itu sekitar 1-3 hari setelah periode yang pertama tadi ya. Nah, mulai timbul lesi atau ruam-ruam atau cacar ya, yang ada airnya itu ada di wajah, itu 95% itu mengenai wajah. Kemudian telapak tangan dan kaki 75% juga, mukosa, baik itu di mulut,
ya, terutama kemudian di alat kelamin, ya. Di alat kelamin ada 30%, kemudian pada selaput lenjer mata ada 20%, ya. Dan cacar monyet ini disampaikan sebagai penyakit yang sembuh sendiri atau self-limiting disease, ya. Jadi setelah 2-4 minggu setelah cacarnya tadi atau ruam-ruamnya itu pecah dan mengering, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah, faktor risiko yaitu pada anak-anak usia 40-50 tahun dan penderita imunokompromis, ya. Dan tingkat kematian dikatakan 0-11%, ya. Nah, yang menjadikan perhatian kita adalah apabila terjadi komplikasi, ya, yaitu ada infeksi sekunder. Biasanya diikuti dengan penyakit infeksi sekunder, kemudian ada bronkopneumonia, ya, atau pneumonia, kemudian ada sepsis, kemudian encephalitis, kemudian infeksi kornea sehingga menyebabkan kebutaan. Ini komplikasi yang bisa terjadi manakala ini tidak kita tangani di awal atau kita tidak melakukan suatu pengobatan-pengobatan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Lanjut. Nah, ini pemeriksaannya. Jadi nanti akan ditanya, bagaimana dok pemeriksaannya? Yaitu pemeriksaan untuk laboratorium ini bisa dilakukan, ya, itu terutama pada lesi-lesi tadi tuh. Kita lihat di tangannya atau di muka, kita bisa ambil itu sampelnya itu, ya, untuk dilakukan pemeriksaan sequencing, ya. Itu di pemeriksaan laboratorium yang ada sudah kita siapkan, ya. Lanjut. Nah, ini mendiagnosisnya suspek, probable, dan konfirmasi, ya. Jadi tadi kan kalau konfirmasi dia sudah PCR-nya ditemukan tuh cacar monyetnya, ya. Kemudian kalau dia probable ini, ya, baru suspek, ini keadaan-keadaan yang perlu kita surugai. Nah, manakala nanti ada pasien yang dengan demam tinggi, kemudian ada pembengkakan di leher maupun di ketiak, ya, ada gejala mialgia atau nyeri-nyeri otot, nyeri punggung, ya, dan penting adalah ada riwayat kontak atau bepergian ke lokasi yang saat ini sedang terjangkit. Sama dulu kayak COVID, kalau kita habis pergian kepada daerah yang di sana zona merah, maka ini sebagai suspek, ya. Nah, kemudian kalau sudah probable, maka ini lebih lanjut dan harus diperhatikan betul bahwasanya ini hal-hal yang bagian dari dugaan kita terhadap cacar monyet ini. Lanjut. Nah, sering sekali ada pertanyaan, dok, apa bedanya antara monkeypox dengan cacar air yang biasanya, gitu, ya. Sebetulnya hampir sama, ya. Kalau kita tidak teliti, maka kita akan langsung menduga monkeypox, cacar monyet, padahal itu hanya cacar air yang selama ini 9 orang yang sudah kita lakukan tes itu, ya. Memang ada beda-bedanya antara ketiga ini. Yang pertama adalah di monkeypox ini demamnya itu tinggi, ya, munculnya setelah 1-3 hari, ya. Yang kemudian ada benjolan atau pembesaran kelenjar limbe tadi. Tidak semua cacar yang lain itu ada, ya, sehingga ini salah satu ciri khas dari monkeypox itu yang menjadi pegangan kita. Masalahnya adalah kalau kita kurang teliti atau belum berpengalaman, maka sebaiknya cacar air pun itu kita lakukan investigasi atau pemeriksaan lanjut untuk kita lakukan sequencing untuk membuktikan betul atau tidak, atau ditemukannya cacar monyet atau tidak melalui sequencing itu. Lanjut. Nah, ini mungkin diagnosis banding, nanti Dr. Robert Sinto bisa disampaikan kalau ada yang bertanya, dan ini beberapa penyakit yang bisa menyerupai, ya, dengan cacar air. Apakah itu infeksi bakteri atau campak, kudis, termasuk sifilis sekalipun kalau dia kelainannya atau lesinya itu ada di alat kelamin, ya. Lanjut.
Nah, sekarang bagaimana sih penata laksanaan cacar monyet ini? Yang pertama ya kita masalah PHBS ya itu harus diutamakan bagi kita semua. Dan yang kedua, kalau ada laporan begini maka tidak usah panik ya, tidak usah bingung, tapi kita lakukan pengobatan-pengobatan yang standar dulu ya. Jadi karena ini adalah virus, maka dia self-limiting disease. Maka cukup dilakukan dengan pengobatan yang simptomatik. Kalau demam, panas, dikasih anti demam atau anti panas. Kemudian suportif, meningkatkan daya tahan tubuhnya, yaitu dengan vitamin dan makanan-makanan yang lebih bergizi. Kemudian, nah yang penting pasien ini harus masuk di ruang isolasi. Bedanya ruang isolasi saat ini untuk cacar monyet dengan COVID-19, kalau cacar monyet tidak perlu di ruang isolasi bertekanan negatif seperti halnya COVID yang lalu. Sehingga cukup dia di ruang isolasi biasa ya. Kemudian diberikan obat-obatan, masukan, baik infus dan seterusnya. Dan berikutnya adalah dilakukan sesuai dengan perkembangannya. Dan tentu saja umpamanya ya terjadi lesi atau cacar yang hampir seluruh tubuh, maka di sini dokter kulit itu harus berperanan penting untuk merawat kulitnya supaya tidak terjadi sekuele atau bercak bekas cacar itu, sehingga nanti betul-betul dia pulih sebagaimana sedia kala ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan dari jurnal yang ada dan dari WHO, sampai saat ini vaksinasi massal itu belum diperlukan untuk saat ini gitu ya. Jadi tidak ada vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi cacar monyet untuk saat ini ya. Lanjut. Nah, ini penting sekali bagi kita bagaimana pencegahan ya. Yang pertama adalah mengurangi risiko penularan antar manusia. Jadi karena penularan ini yang terbesar adalah melalui kontak, ya kontak langsung kepada penderita, maka hindari kontak erat dengan penderita yang dia punya gejala-gejala yang sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Kemudian gunakan APD lengkap saat merawat penderita itu, terutama bagi tenaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau mengurangi risiko penularan dari hewan ke manusia, sama ya, hindari juga kontak ya. Jadi bagaimana kita mencegahnya, mengurangi penularan dengan manusia dan juga terhadap hewan ya. Yang ketiga adalah mengurangi kepanikan dan stigmatisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita melihat foto-foto yang beredar di media sosial itu cukup menakutkan ya, mukanya, tangannya. Tapi itu foto-foto yang terberat yang terjadi. Tapi sebetulnya tidak sampai sebegitu amat ya. Sehingga kita perlu menyampaikan kepada masyarakat, jangan panik loh ya. Ini dapat sembuh sendiri dan diobati dengan kematian yang juga sangat rendah. Jadi nggak usah terlalu berlebihan ya, tapi tetap waspada, hati-hati agar kita juga tidak kena. Kemudian stigmatisasi penderita. Nah, sekali lagi penyakit ini bukan menular karena hubungan kelamin ya, yang dulu maaf kita pernah kasus HIV AIDS ya, itu banyak orang-orang yang kita stigmatisasi ya. Termasuk COVID pun di awal-awal kita terjadi stigmatisasi. Jadi nanti untuk cacar monyet untuk tidak dilakukan seperti ini oleh kita semua ya. Kemudian dukungan psikososial dapat disediakan untuk penderita, karena bagaimanapun perlu ditenangkan kejiwaannya agar dia lebih tenang. Lanjut. Nah, ini bagian dari tata laksana. Informasi terakhir yang dari WHO, memang saat ini ada 2 vaksin monkeypox yang telah disetujui oleh FDA, ya, yaitu apa ini, Jynneos, kemudian dan akan 2000 ya. Tetapi saat ini belum mendapat persetujuan dari BPOM ya, dari kita. Jadi untuk vaksin ini belum tersedia di Indonesia. Dan ada informasi dari WHO mengatakan vaksin cacar atau untuk smallpox yang lalu itu masih efektif untuk diberikan kepada pasien cacar monyet ini ya.
Lanjut. Nah, sebelum ini kami ingin sampaikan pengobatan yang perlu dilakukan atau yang sudah ada saat ini pun WHO sudah mengembangkan pengobatannya, cuman obat-obat tersebut masih belum tersedia di Indonesia. Nah, terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan apa sih yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh kita, baik itu Kementerian Kesehatan maupun pemerintah dan masyarakat secara umum. Jadi sejak awal dulu kita sudah melakukan pengumpulan informasi, kemudian kita mengikuti perkembangan dunia, ya, mengikuti perkembangan dunia, kemudian juga meningkatkan kewaspadaan publik, ya, dengan memberikan edaran, kemudian melakukan webinar, dan melalui beberapa pertemuan dengan dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Kemudian untuk deteksi, kita juga sudah melakukan penyelidikan epidemiologi, ya. Kemudian juga menyiapkan kapasitas laboratorium. Nah, ada 2 laboratorium yang sudah ready atau siap saat ini, yaitu satu di Litbangkes atau BKPK Kementerian Kesehatan, yang kedua dari laboratorium yang ada di IPB Bogor. Dan atas persetujuan Menteri Kesehatan, kita akan menambah sekitar 9 atau 10 lagi center-center laboratorium yang akan kita tempatkan di beberapa daerah yang strategis untuk memberikan percepatan itu, dan WHO akan membantu reagen-reagen untuk pemeriksaan sequencing tersebut. Nah, kemudian untuk treatment dan vaksin, saat ini kita sudah mempersiapkan pemenuhan logistik antivirus dan vaksin, ya. Itu kita berkomunikasi dengan dunia internasional yang sudah melakukan vaksinasi maupun pengobatan, yang tentu saja ini juga masih membutuhkan waktu. Yang terpenting adalah saat ini pengobatan dari virus ini adalah memberikan suatu suportif, kemudian simptomatik, dan juga memberikan pengobatan yang menyajikan komplikasi dari cacar monyet itu yang terjadi pada penderita. Lanjut. Nah, ini sudah kita siapkan sejak awal, ya, surat edaran dari Dirjen P2P, ya, kemudian kepada seluruh maskapai yang baik di maskapai udara, laut maupun darat, kita berikan bagaimana kewaspadaannya, juga kepada dinas kesehatan, kepada kantor kesehatan pelabuhan, dan kepada laboratorium kesehatan masyarakat, ya. Artinya apa? Kewaspadaan ini sudah diberikan, ya, di warning, ya, dan ditekankan bahwasanya kasus ini bisa saja suatu saat masuk ke Indonesia dan kita harus cepat tanggap, jangan sampai nanti kita tidak siap bahkan gagap begitu ada kasus. Lanjut. Nah, ini mengingatkan kembali untuk disampaikan komunikasi risiko ini kepada masyarakat. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat plus protokol kesehatan tetap menjadi bagian kesadaran, bagian kebutuhan bagi kita semua, ya, bukan hanya kepada monkeypox ini, bukan hanya kepada COVID, tapi pada seluruh penyakit-penyakit, terutama penyakit menular yang dapat kita cegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat maupun protokol kesehatan. Nah, yang kedua, bagi masyarakat, jika mengalami gejala demam dan ruam itu tadi lesi, luka-luka di sekitar mulut atau di tangan, cacar lah kita tahunya, harap memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, ya, sehingga kalau mengalami gejala serupa itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada masyarakat kita harus tetap tenang, waspada, agar kita semua dapat menghadapi apabila kasus ini suatu saat masuk ke Indonesia. Habis, ya. Nah, ini kewaspadaan bersama, saya kira ini ada informasi teman-teman wartawan bisa mengakses, ya, bisa mengakses ke 3 hal ini untuk dapat diunduh dan disampaikan ke
ke publik manakala informasi ini dibutuhkan oleh kita atau oleh masyarakat. Lanjut. Nah, ini tadi yang laboratoriumnya. Yang pertama ada di Pusat Studi Satwa Primata LPPM IPB Bogor. Yang kedua di Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi Profesor Sri Umiati ya, BKPK Kementerian Kesehatan. Demikian Pak Busroni, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, mudah-mudahan informasi ini dapat mengupdate dan tentu saja kami memberikan kesempatan kalau masih ada yang ditanyakan. Baik, Dr. Sahril, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan kepada kita semua, lengkap mulai dari suasana di global, Indonesia, klinis, dan bagaimana upaya-upaya pemerintah kita dan juga dengan masyarakat supaya kesiapsiaganya seperti apa telah disampaikan tadi dengan jelas. Namun demikian, teman-teman jurnalis, kami berikan kesempatan untuk bertanya dan juga berdiskusi dengan narasumber, yaitu juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Sahril, dan ada di sini telah hadir Dr. Robert Sinto, nanti juga akan membahas bersama dengan kita yang ditanyakan oleh teman-teman jurnalis. Dr. Sahril dan Dr. Sinto, kami mulai dari pertanyaan yang pertama dari, coba kita lihat, ini ya, dari Mas Hendro, berita1.com, izin dok terkait dengan pembelajaran tatap muka PTM yang sudah 100%, bagaimana update-nya terkait keamanan anak-anak dari ancaman ini COVID-19. Kemudian karena hasil pemantauan disiplin sekolah sudah jauh berkurang dan awal penerapan tatap muka terutama yang paling kelihatan tempat cuci tangan dan pengukur suhu. Artinya sekolah sudah mulai kendor dan peserta didik sekolah ada yang terpapar. 2, bagaimana antisipasi pemerintah atau Kemenkes mencegah dan menanggapi hal ini. Terima kasih. Ini ternyata terkait dengan COVID, dok. Atau mau dijawab dulu? Ya, saya kira ini penting juga ya. Terima kasih, Mas. Ya, boleh. Jadi baik itu COVID, kemudian cacar monyet, hepatitis, itu diawali dengan PHBS tadi ya. Jadi perilaku hidup bersih sehat, itu termasuk makan makanan yang bergizi, olahraga, dan seterusnya. Ya, yang kedua adalah protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini juga menjadi kebutuhan wajib bagi kita agar kita dapat menghindari penularan, ya, baik COVID maupun hepatitis dan juga termasuk dari monkeypox ini, gitu ya. Nah, tadi kalau dilihat memang beberapa tempat ya setelah Lebaran kemarin ada pengendoran ya, dan insya Allah tapi sejak Presiden mengumumkan kita harus melakukan pengetatan, kemudian melakukan vaksin booster, maka kelihatannya saat ini sudah mulai ketat pengawasan, sudah mulai ketat melakukan protokol kesehatan dan juga mulai ketat untuk bagaimana vaksin booster ini. Saya kira memang kita semua menjadi tanggung jawab untuk melakukan, termasuk di tempat sekolah-sekolah, bagaimana peran dari guru sekolah untuk mengawasi ini, termasuk tempat cuci tangan, pemeriksaan suhu, dan sebagainya. Baik dok, terima kasih Dr. Sahril. Yang kedua dari Mbak Suci dari detik.com, bagaimana gejala cacar monyet pada anak? Apakah ada perbedaan dengan dewasa? Berkaca dari COVID-19, lebih berbahaya untuk kelompok rentan. Lantas, kalau cacar monyet berbahaya untuk kelompok tertentu, seperti apa komplikasi yang muncul akibat cacar monyet? Silakan Dr. Sahril, mungkin nanti setelah itu Dr. Robert Sinto kami mohon juga untuk menambahkan secara teknis klinis ini. Silakan dokter. Dr. Robert sudah? Oke. Dr. Robert, silakan dok, kita tiktokan di sini. Ini bagus nih pertanyaannya, bagaimana pada anak silakan, ya, dok. Dan bagaimana pada kelompok tertentu. Kita coba sharing ke teman-teman media. Silakan dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Syahril dan rekan-rekan media. Jadi, saya coba menjawab dari pertanyaan pertama terlebih dahulu, apakah berbeda pada anak dan dewasa?
Jadi sebetulnya ada perbedaan gambaran klinis yang bisa kita temukan dari laporan kasus cacar monyet yang ditemukan di Afrika, secara endemi di Afrika, dengan yang 3 bulan terakhir ini dari bulan April, Mei, Juni mulai merebak gitu ya. Jadi saya tampilkan gambaran yang klasik terlebih dahulu. Jadi kalau yang di Afrika memang bisa mengenai banyak usia, mulai dari usia anak-anak, wanita, dan pria gitu ya. Dan gambaran muncul seperti yang tadi sudah ditampilkan foto-foto gambarnya oleh Dr. Syahril. Jadi biasanya berupa dataran merah, kemudian mulai menonjol, kemudian mulai berisi cairan, dan kemudian nanti terakhir akan menjadi kropeng dan melepas. Jadi hampir seperti cacar air, tetapi perbedaannya adalah bahwa kalau cacar air, perubahan dari satu gambaran ke gambaran lain itu membutuhkan waktu yang sangat cepat sekali. Sehingga dalam hitungan hari, kalau kita tahu cacar air itu kita bisa bertemu, ada yang kropeng, ada yang sudah mulai ada bintil isi airnya, ada yang masih datar merah. Nah, ini yang tidak terjadi pada cacar monyet. Kalau cacar monyet, gambarannya pada satu waktu kita akan bertemu dengan tampilan klinis yang sama. Jadi kalau kita bertemu dengan gambaran bintil isi air, ya pada waktu itu semua di seluruh tubuhnya bintil isi air. Dan biasanya memang muncul dari wajah, menyebar ke arah bawah, dan yang membedakan lagi dengan cacar air, di telapak tangannya biasa terdampak. Kalau cacar air tidak di telapak tangan. Yang lain lagi tadi sudah di-point out juga oleh Dr. Syahril, ada pembesaran kelenjar getah bening, itu tidak didapatkan pada cacar air dan didapatkan pada cacar monyet. Nah, tetapi itu adalah gambaran klasik yang dilaporkan di Afrika. Sampai kemudian ada publikasi besar, ada 2 publikasi besar di 3 bulan terakhir ini, yang melaporkan gambarannya agak berbeda yang kita temukan saat ini. Jadi cacar monyet yang sekarang ini 3 bulan terakhir itu banyak ditemukan di daerah non-endemis, itu justru lesinya atau gambaran kulitnya itu terlokalisir. Biasanya apakah itu di sekitar mulut atau sekitar kemaluan atau di sekitar lubang dubur gitu ya. Jadi di laporannya justru localized. Jumlah lesinya juga 50% itu justru lesinya 5-10 saja. Jadi tidak menyebar dari seluruh atas sampai kaki. Dan karena laporannya banyak dilaporkan pada mereka yang seksual aktif, tentu laporan yang terjadi pada anak itu tidak banyak yang saat ini. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab sedikit. Saya berikan gambaran umum dulu, perbedaan pada anak dengan dewasa. Jadi yang karena 3 bulan terakhir ini kasusnya kebanyakan sexual related, jadi ya memang penularannya, sekali lagi ini bukan penyakit menular seksual, tetapi memang dilaporkan meningkat eskalasinya akibat peningkatan atau bersirkulasi di hubungan seksual gitu ya. Jadi jangan salah mengerti mengenai ini belum dinyatakan sebagai penyakit menular seksual. Mungkin itu dari saya, Dr. Syahril, untuk yang pertanyaan pertama. Bagus, luar biasa. Saya kira Mbak Susi sudah sudah clear. Jadi untuk ingatan kita bersama, saat ini belum ada pengumuman resmi dari WHO monkeypox ini menular melalui cairan sperma maupun cairan vagina. Nah, kalau menurut penjelasan Dr. Robert tadi, memang ada perbedaan lokasi cacarnya, maka terutama yang di kemaluan itu menjadi penyebab bagi orang-orang yang mempunyai aktivitas seksual yang lebih terhadap orang-orang yang sudah kena cacar monyet itu ya. Oke, Mas Busroni, mungkin ada lagi? Baik, Dr. Syahril dan Dr. Robert Sinto, terima kasih untuk yang kedua tadi. Ini dari RRI, dari Mbak Fitra. Di Afrika, kasus infeksi cacar monyet pada manusia yang pernah dilaporkan berhubungan dengan riwayat kontak dengan hewan yang terinfeksi seperti monyet, tupai, tikus, rodent lainnya. Memakan daging hewan terinfeksi yang tidak dimasak dengan matang juga dikatakan dapat menjadi metode penularan yang lainnya. Pertanyaannya, sebenarnya berapa parah penyakit cacar monyet? Lewat apa saja penularannya? Tadi sudah sebagian dijelaskan ya. Apakah penyakit ini bisa hilang tanpa dilakukan pengobatan? Nah, yang terakhir ini, kalaupun perlu diobati, obat apa yang cocok untuk cacar monyet ini? Mungkin dari yang terakhir tadi, obat apa yang paling cocok untuk cacar monyet ini? Silakan Dr. Syahril. Ya, sebagian sudah terjawab di presentasi tadi ya sebetulnya ya, penularan, gejala dan sebagainya. Jadi tingkat keparahan maupun tingkat kematian yang dilaporkan yang dulu maupun yang sekarang ini tingkat keparahannya tidak berat ya.
Yang kedua, tingkat kematiannya juga hanya 0-11% atau 10%. Dan itu pun belum tercapai di kasus yang dilaporkan di akhir-akhir ini. Yang ketiga adalah kasus ini adalah karena virus yang sembuh sendiri tadi. Ya, artinya kalau sembuh sendiri itu setelah masa inkubasinya selesai, yang disebutkan oleh Dr. Robert tadi, dia ruam-ruamnya pecah terus menjadi bintik hitam dan mengelupas, dia akan sembuh. Tetapi masalahnya apabila ada komplikasi, ya. Jadi kalau dia tidak ada komplikasi, sebetulnya pengobatannya cukup, ya, dengan daya tahan tubuh, ya, kemudian suplai makan minum yang cukup, istirahat yang cukup, menghindari penularan kepada yang lain, itu sudah cukup. Tapi kalau dia sudah ada tanda-tanda infeksi sekunder, ya, atau ke tanda-tanda yang lain, maka memang harus dilakukan terapi pengobatan yang saya sebutkan tadi, ya. Cuman begini tadi untuk obat, ya, Dr. Robert, ya, memang ada informasi dari beberapa negara yang sudah mulai melakukan pengobatan itu. Yang saat ini obatnya, saya kira di slide saya tadi ada, itu belum masuk ke Indonesia, termasuk 2 vaksin, ya, yang belum juga disetujui oleh BPOM. Sehingga kita untuk melakukan vaksin ini masih dalam suatu proses yang juga membutuhkan waktu. Mungkin Dr. Robert, silakan Dok kalau mau tambahin, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Syahril. Saya hanya menambahkan pertanyaan yang mungkin belum tersentuh oleh Dr. Syahril. Jadi, lewat apa saja penularan gitu ya. Jadi, supaya ini rekan-rekan media juga tidak menjadi miss gitu ya. Jadi, tadi kan tidak dikatakan bahwa penyakit menular seksual gitu ya. Tapi kemudian kenapa dihubung-hubungkan dengan cerita seksual tadi? Yang mau digarisbawahi adalah penularannya tetap melalui jalur droplet dan lewat jalur kontak. Dan kalau memang hubungan seksual atau hubungan apapun yang ada kontak erat ya jadi tertular. Jadi kontaknya ada. Ya, jadi jangan bingung dengan penularan yang terjadi, itu nomor 1 yang saya mau sampaikan. Kemudian yang kedua, tidak ada saat ini antivirus khusus yang kita memang berikan, jadi memang ada 1 kandidat antivirus, itu pun di luar negeri digunakan hanya mereka yang kekebalan tubuhnya sangat rendah sekali, jadi memang tidak rutin dipakai. Dan tadi Dr. Syahril sudah sampaikan, dari sekian ribu kasus yang akhir-akhir ini dilaporkan dalam beberapa bulan terakhir, angka kematiannya syukurnya masih rendah sekali, Dr. Syahril hanya 5 di seluruh belahan dunia, gitu ya, jadi angkanya sangat rendah sekali. Kemudian tentang obat, jadi tidak ada obat bukan berarti dunia kiamat gitu ya. Itu tetapi masih banyak yang bisa kita kerjakan gitu ya. Mengurangi nyeri, mengurangi demam, mengurangi infeksi sekunder. Nah, itu hal-hal penting yang tetap harus kita lakukan ketika kita berhadapan atau menangani gitu ya. Atau kita yang mudah-mudahan tidak terdampak dengan monkeypox ini. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Dr. Syahril, dan terima kasih. Masih ada? Terima kasih Dr. Robert. Ya, terima kasih Dr. Robert dan Dr. Syahril. Ini yang selanjutnya dari dinisuara.com. Ini terkait dengan PPLN atau perjalanan luar negeri. Pak Syahril, benarkah screening cacar monyet di Indonesia pendatang dari luar negeri akan ditanyakan kecenderungan seksualnya atau di bandara akan ditanya gay atau tidak? Benarkah ini, Pak? Ini nanti khusus Pak Syahril barangkali akan menjawabnya. Kemudian yang kedua, Pak izin, menurut pakar cacar monyet, ini tetap bisa menular meski belum mengeluarkan gejala. Jika sudah begini, bagaimana menanggulanginya? Mungkin itu dulu, Dr. Syahril, 2 dulu. Bagaimana dengan perjalanan luar negeri yang datang ke Indonesia? Apakah akan seperti itu atau tidak? Yang pertama, apa Bu Endang mau menjawab? Boleh? Bu Endang mana? Boleh? Ini kebijakan nih. Bu Endang. Ada Dr. Endang? Ya, nah, ya. Silakan Bu. Dr. Endang, silakan Dok. Bentar, saya pastikan dulu ya. Tadi pertanyaannya di pintu masuk ya? Ya, di pintu masuk ke Indonesia. Perlu ditanyakan clubbing, macam itu. Ya, untuk di pintu masuk, kewaspadaannya untuk saat ini masih lebih pada pengamatan gejala. Ya, masih pada pengamatan gejala, dan gejalanya itu adalah masih demam. Ya, sama dengan yang COVID kan, kalau COVID juga seperti itu ya, saat ini yang diberlakukan. Pemantauan gejala pada pelaku perjalanan luar negeri, jika terpantau meningkat suhunya, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut termasuk pemeriksaan PCR. Nah, dari sini juga lebih ke situ sebetulnya ya, lebih pada gejala saja.
jika ada peningkatan suhu, nanti pertanyaannya lebih lanjut lebih kepada gejala yang ada mungkin ya, apakah ada ruam ataukah ada gejala-gejala yang mengarah kepada monkeypox, lebih ke situ sih. Jadi nggak ada screening tadi kalau pertanyaannya ya apakah kontak erat kemudian orientasi seksualnya mungkin ya itu tidak dilakukan seperti itu di bandara. Oke, Terima kasih Dr. Endang. Mbak Dini, saya kira clear ya. Jadi gitu. Clear. Cuman kita selalu mengingatkan kepada maskapai-maskapai untuk lebih memberitahukan kepada penumpang-penumpangnya untuk melakukan self-assessment atau melihat diri sendiri terhadap tadi ya gejalanya, ya kemudian dia kontak erat kepada pasien sebelumnya, sehingga ini menjadi bagian yang penting untuk melakukan screening. Jadi untuk tadi pertanyaan yang menjurus ke situ belum kita lakukan ya, atau tidak kita lakukan ya. Yang kedua, pertanyaannya menular apakah belum muncul gejala atau setelah muncul. Memang melalui literatur atau laporan yang mengatakan bahwa penularan ini baru terjadi itu setelah gejala atau di masa erupsi tadi ya. Jadi sebelum masa erupsi, apabila dia masih pusing, demam, itu belum menularkan karena nggak bisa kontak langsung gitu ya. Tapi begitu dia sudah ada lesinya atau ada ruam-ruamnya, sudah ada cacarnya, itu apalagi dia pecah gitu, itu merupakan sumber utama. Sehingga hal ini perlu diwaspadai. Gitu ya, Mbak Dini. Baik, Dr. Sahril, terima kasih. Yang berikutnya masih dari Mbak Dini, bagaimana jumlah kesiapan reagen untuk mendeteksi cacar monyet di Indonesia? Katanya mendeteksinya tetap pakai PCR. Sudah kemana saja reagen ini bisa diakses? Apakah baru hanya di laboratorium milik pemerintah? Ini tadi di depan juga sudah dijelaskan oleh Dr. Sahril ya. Ada tambahan keterangan Dr. Sahril terkait dengan ini? Ya, sebelum saya Bu Endang ada menyampaikan update infonya Pak, masalah reagen atau lab yang lebih dari 2 itu. Silakan. Ya, makasih Pak Sahril. Sampai saat ini yang sudah tersedia reagennya masih di 2 laboratorium tersebut ya, yang di IPB, kemudian juga di BKPK. Namun kita juga sedang menunggu reagen. Kita akan mendapatkan bantuan dari WHO yang nantinya akan dikirimkan ke laboratorium-laboratorium di tempat-tempat yang memang di pintu masuk ya, yang cukup banyak, cukup tinggi jumlah PPLN-nya. Itu akan disebarkan atau akan didistribusikan ke laboratorium-laboratorium di kota-kota dan di provinsi-provinsi tersebut. Ya, sedang disiapkan. Terima kasih, Dokter. Ya. Oke. Terima kasih, Dokter Endang. Ini untuk Dokter Robert Sinto. Dok, izin bagaimana membedakan antara cacar monyet dan jerawat di badan dan di wajah agar bisa mengenali. Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, perlukah kasus suspek di karantina seperti COVID-19 dan berapa masa inkubasinya? Kalau masa inkubasinya tadi sudah disampaikan di depan ya, setelah kontak dengan pasien cacar monyet. Kemudian perlukah Indonesia kembali memberlakukan vaksin cacar air untuk anak yang belum mendapatkannya? Silakan Dok. Dr. Robert, silakan. Ya, silakan Dok. Baik, terima kasih. Yang pertama, membedakan cacar monyet dan jerawat tadi yang nggak ada yang spesifik saya sampaikan. Yang tadi, urutannya kalau jerawat kan kita tidak sampai 3 minggu gitu ya. Kalau cacar monyet itu memang transisi dari satu ke yang lain itu perubahannya akan butuh waktu lama. Yang tadi hitungannya dalam hitungan minggu sampai akhirnya sembuh sendiri rata-rata butuh waktu 3 minggu. Itu mungkin singkat, nomor 1. Yang kedua, jadi fase seseorang sesudah terinfeksi cacar monyet gitu ya, sesudah dia terinfeksi itu akan masuk dalam beberapa stadium. Yang pertama adalah stadium inkubasi. Inkubasi itu artinya virusnya sudah ada di dalam tubuh pasien tersebut, tapi belum menunjukkan gejala dan dia belum menularkan. Kemudian dia akan masuk transisi ke fase namanya fase prodromal. Pada fase prodromal tersebut belum ada kelainan pada kulit, tetapi sudah mulai ada gejala sistemik, demam, pegal-pegal, rasa lemas gitu ya. Nah, beberapa literatur sudah mulai menyatakan bahwa
kelompok-kelompok ini yang mau masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu fase munculnya kelainan kulit, itu sudah potensial menimbulkan potensial untuk menjadi penular. Baru yang ketiga adalah fase keluarnya gejala, gitu ya. Nah, kenapa saya perlu jelaskan ini? Ini untuk menyambung pertanyaan nomor 2. Jadi kalau kita kontak dengan pasien cacar monyet, maka kontak eratnya itu harus diapakan, gitu ya. Maka kontak erat tersebut harus menjalani pemantauan selama 21 hari. Nah, di dalam 21 hari tersebut, apakah yang bersangkutan harus dikarantina? Jawabannya tidak. Gitu ya. Jadi yang perlu dipantau adalah dalam 21 hari sesudah kontak erat tersebut, apakah yang bersangkutan menimbulkan gejala atau tidak. Mengapa? Kalau dia tidak timbul gejala, berarti dia maksimal ada di fase inkubasi, dan fase inkubasi tidak menularkan. Tetapi begitu dia mulai menunjukkan gejala berupa demam, maka saat itulah yang bersangkutan diharapkan untuk mendapat pelayanan medis, dan diharapkan untuk mulai menjalani isolasi, karena di titik itu, dia sangat mungkin untuk menjadi penular sebelum kelainan kulitnya itu muncul. Ya, jadi itu nomor 2 untuk menjawab supaya ada dasar urut-urutannya. Kenapa beda dengan COVID? Kalau COVID kan kontak erat, kemudian dia bisa tidak melakukan keluar gitu di isolasi. Nah, ini kontak erat tapi tidak diisolasi pada fase inkubasinya karena kemampuan untuk menularkannya sedikit berbeda. Nomor 2 itu saya jawab singkat. Yang ketiga, cacar air. Jadi ini miskonsepsi juga. Jadi kelompoknya berbeda dengan chickenpox atau cacar air yang kita kenal sekarang ini. Ya, jadi ini kelompok kekerabatan. Penyebabnya itu dekat dengan smallpox. Zaman dulu yang sebetulnya sudah dinyatakan dunia tereradikasi. Sehingga vaksin yang dipakai sekarang ini adalah vaksin yang awalnya dulu pernah dipakai untuk vaksin smallpox, bukan oleh chickenpox. Karena chickenpox atau cacar air yang kita kenal sekarang itu kelompoknya herpes viridae. Jadi kelompoknya beda, jenis vaksinnya beda. Ya, jadi kalau mau mendapat perlindungan, pada waktu awal dikatakan bahwa mereka yang dulu pernah mendapat vaksin untuk smallpox itu yang masih mungkin mendapatkan efek proteksi, tapi bukan dengan vaksin chickenpox atau varicella yang sekarang ini kita kenal sebagai istilah cacar air. Mungkin itu klarifikasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sinto. Selanjutnya dari Vidya dari Detik Health. Ini mungkin yang kedua nanti untuk Dr. Endang dan yang pertama untuk Dr. Syahril. Kasus cacar monyet dilaporkan terkonsentrasi pada kelompok pria berhubungan seks pada pria lain. Apakah ada penyebab atau faktor risiko tertentu di balik temuan ini? Mengingat penyakit cacar monyet ini sebenarnya sudah lama ada. Nah, yang kedua, apakah ada pengawasan khusus dari Kemenkes terkait risiko penyebaran cacar monyet melalui aktivitas seks? Ini mungkin ini kebijakan. Silahkan Dr. Syahril terlebih dahulu, kemudian Dr. Endang. Ya, jadi karena ini forumnya adalah forum media yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, bagaimana kewaspadaan kita terhadap ini. Kita sampaikan data atau informasi ya. Jadi kenapa di laporan WHO itu hampir 99% itu laki-laki pada kasus ini, dan memang karena ada kelompok aktivitas sosial seksual tadi. Ya. Cuman tadi kalau kita melihat apa yang saya sampaikan dan juga dari Dr. Robert, itu bukan karena seksualnya yang menyebabkan penularan itu, seperti halnya HIV atau AIDS itu, tapi ini karena kontaknya. Kebetulan ya mereka ini kontak kepada seseorang yang sedang kena cacar monyet. Ya, bukan hanya di alat kelaminnya, tapi juga di seluruh tubuh saja. Kalau dia berhubungan kontak erat, bukan hanya berhubungan seksual saja, mungkin bersalaman, berpelukan, itu menjadi sumber penularan. Nah, tentu saja kita di sini harus berhati-hati, terutama di Indonesia karena agak budayanya berbeda. Jadi kita memberikan suatu langkah-langkah yang persuasif, kemudian komunikatif, agar kelompok sasaran yang kita amati ini, yang kita waspadai ini, jangan juga menjadi suatu kontraproduktif atau bahkan ada kesan menimbulkan diskriminasi gitu ya. Ini harus kita jaga betul. Tapi kita ingatkan nih, data di luar negeri itu begitu gini ya terjadi. Untuk itu kepada semuanya saja sebetulnya penularan ini siapapun, bukan hanya kelompok sesuatu masalah seksual tadi, kelompok yang lain pun apabila dia kontak juga akan menyebabkan suatu penularan. Nah, sehingga
tentu saja pengawasannya kita secara general ya, secara general, dan tentu saja kelompok tertentu tadi juga menjadi perhatian bagi kita karena data di dunia begitu. Bu Endang, mungkin nambah Bu? Ya, sedikit saja mungkin Pak Sahril. Jadi saat ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Kenapa kok yang awalnya seperti tadi disampaikan oleh Dr. Robert juga di awal, lalu berubah seperti sekarang ini gitu ya penularannya. Tadinya dari hewan ke manusia saja, lalu sekarang sudah dari manusia ke manusia. Termasuk tadi kenapa kok dari data yang sekarang ada ini lebih banyak pada laki-laki dan juga jenis kelamin laki-laki dan pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Ini masih terus diteliti gitu ya. Kita juga masih menunggu hasil penelitian lebih lanjut dari WHO. Itu aja Pak Sahril, terima kasih. Ya Pak Bus, silakan. Terima kasih Dr. Endang, Dr. Sahril. Selanjutnya dari Mas Ardi Okezone. Kontak erat dua kontak erat yang dilaporkan tadi boleh dijelaskan lebih detail Pak Sahril. Dikatakan kontak erat karena apa ya? Apakah keduanya berbagai hasil tadi sudah disampaikan, ini sudah dijelaskan ya oleh Dr. Sahril. Kemudian yang nomor 2, vaksinasi massal belum diperlukan saat ini. Apakah karena vaksinnya belum ready atau karena alasannya apa ya Dok? Tadi juga sudah dijelaskan 2 vaksin itu di Indonesia masih belum dapat persetujuan dari POM. Dok, nomor 3, mitos atau fakta ya bahwa cacar monyet pada kelompok LGBT itu lesi muncul pertama kali di alat genital atau anus. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Sinto. Tapi kalau ada tambahan informasi terkait ini boleh dari Dr. Sahril, nanti Dr. Sinto. Silakan. Ya, sebagian sudah terjawab sebetulnya dalam paparan maupun diskusi kita. Nah, cuma ingin menegaskan saja. Jadi penularan ini satu melalui kontak langsung, ya. Kontak langsung itu artinya bersentuhan, ya. Seseorang bersentuhan dengan orang yang sedang sakit cacar monyet. Tapi syaratnya tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Robert, harus ada dulu nih benjolannya, ruam-ruamnya atau cacarnya. Kalau dia hanya masih di fase awal tidak akan ketemu ya satu. Itu dia kontak langsung namanya ya. Bisa cipika-cipiki, bisa salaman, bisa berpelukan, bahkan lebih dari itu. Satu ya. Yang kedua kontak tidak langsung, yaitu apabila kita bersentuhan kena kepada alat-alat atau benda-benda di sekitar penderita yang saya sebutkan tadi. Contohnya kalau orang sedang merawat pasien itu, ya kan ada mengganti spraynya, mengganti sarung bantal, kemudian mengganti handuk, seorang itu tidak hati-hati, itu bisa kena. Jadi kedua hal ini yang paling penting ya dari Mas Ardi dari Okezone ya. Nah tadi masalah mitos sama tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Intinya saat ini ada data loh di dunia, tetapi sudah kita sampaikan juga itu bukan karena seksualnya, hubungan seksualnya atau melalui cairan sperma atau cairan transvaginalnya, itu bukan begitu. Nah, sehingga kita jangan salah menafsirkan, tetapi orang-orang ini, kelompok ini semuanya punya risiko. Ya, siapapun punya risiko besar apabila kontak langsung. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sahril. Dr. Sinto akan menambahkan. Untuk memperjelas saya pakai angka statistik laporan gitu ya tentang lesi pertama gitu ya. Jadi memang tidak wajib munculnya tuh di daerah genital atau anus. Karena apa? Karena pada laporan itu bahkan anogenital itu 73%. Berarti artinya ada 27% populasi yang tidak muncul di anus dan genital. Jadi ya angka itu menunjukkan pada kita bahwa tidak wajib entry pertamanya muncul dari dua tempat itu. Itu mungkin penegasan dari saya Pak Gun. Terima kasih. Terima kasih Dr. Robert Sinto. Dr. Endang ada tambahan? Belum ada Pak. Baik, terima kasih Dr. Endang. Kita lanjut ke berikutnya dari Mas Baktiar. Ini tadi Mas Baktiar pertanyaannya sudah dijelaskan oleh Dr. Sahril ya, dan juga Dr. Sinto. Nah, kemudian yang mungkin bisa dijelaskan kembali adalah vaksin belum tersedia di Indonesia dan belum mendapatkan izin POM. Apakah kedatangan vaksin ini menunggu kasus terjadi di Indonesia terlebih dahulu?
Ini pertanyaan nomor 2. Nomor 3-nya bagaimana pola screening di pelabuhan dan bandara internasional. Yang nomor 3 tadi sudah ada penjelasannya. Mungkin yang vaksin ini. Silahkan Dokter Syahril. Ya, jadi sudah kita sampaikan bahwasanya vaksin sampai saat ini ya itu belum ada di Indonesia. Ada 2 rekomendasi vaksin yang sudah direkomendasikan ke WHO, tapi hanya beberapa negara. Dan untuk masuk ke Indonesia, seluruh vaksin itu kan harus melalui persetujuan atau rekomendasi dari BPOM. Ya. Nah, tentu saja ini harus melalui kajian-kajian, apalagi WHO mengatakan vaksin cacar dulu yang pernah ada itu masih efektif dilakukan. Ya. Nah, untuk melakukan ini dibutuhkan waktu agar apakah vaksin ini diperlukan secepat ini dalam rangka pencegahan ataukah nunggu masuk dulu, maka kita akan tunggu dulu ya waktunya karena ini memasukkan vaksin juga membutuhkan suatu prasyarat atau prosedur yang tertentu. Nah, apalagi tadi ada informasi mengatakan bahwasanya ini adalah cacar ya virus yang menyebabkan bisa sembuh sendiri apabila dalam keadaan dia tidak berat. Saya kira gitu Mas. Jadi kita belum direkomendasi untuk melakukan vaksin sementara ini ya. Tapi dalam proses untuk melihat perkembangan di global ya. Baik, Dokter Syahril, terima kasih. Lanjut ke Mas Dio, Jakarta Post. Ini mungkin untuk Dokter Endang. Apakah strategi surveillance pemerintah akan fokus dulu ke kelompok-kelompok rawan? Kalau iya, akan seperti apa? Apa akan dilakukan testing atau lebih ke diseminasi informasi? Dokter Endang, silahkan. Ya, untuk surveillance atau pemantauan ini tidak terfokus pada kelompok tertentu. Jadi semuanya ya seperti yang sudah kita lakukan kemarin, jika ada pasien yang datang ke layanan, kemudian dia mempunyai gejala yang mirip monkeypox gitu ya, ada lesi-lesi, seperti yang sudah disampaikan tadi, itu akan diperiksa lebih lanjut, kemudian terus dikerucutkan pemeriksaannya. Jika diperlukan akan diperiksa apakah ini monkeypox atau bukan. Jadi tetap harus disaring dulu, jangan langsung diperiksa gitu. Kita harusnya bisa memilah dulu apakah ini memang mengarah monkeypox atau tidak gitu. Jadi tidak pada kelompok tertentu, semuanya kasus yang mirip gejala monkeypox itu akan tindak lanjut untuk pemeriksaan. Lalu untuk tadi kelompok-kelompok kelompok tertentu tadi atau kelompok LGBT tadi, kami memang lebih kepada pemberian informasi ya agar karena tadi dari data tadi dilihat bahwa ternyata cukup banyak pada kelompok tersebut, maka kita ingin meningkatkan awareness teman-teman tersebut ya, teman-teman di kelompok RSL atau LGBT tadi, mereka agar lebih waspada juga gitu. Ya, lebih ke situ sih, lebih pemberian informasi. Betul. Dokter Endang, terima kasih untuk jawabannya dan kita lanjut. Mas Farid, barangkali yang ini kita lewati dulu ya Mas Farid ya. Kita fokus ke monkeypox terlebih dahulu. Dari Mas Yuda, dari VOA Indonesia, apakah monkeypox juga mengalami varian baru dalam perkembangannya seperti COVID? Terima kasih. Barangkali untuk Dokter Robert Sinto. Kami persilahkan Dokter Robert. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Syahril dan Pak Pen. Jadi apakah ada mutasi? Jawabannya iya. Jadi laporan yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa kalau dibandingkan dengan strain 2018-2019 bahkan, itu sudah ada 50 titik mutasi baru di strain yang sekarang ini circulating gitu ya. Jadi ini keniscayaan dari virus yang memang dia membelah dan setiap kali membelah itu sangat potensi untuk terjadi mutasi. Dan ini salah satu juga yang kemudian muncul di hipotesis mengapa tampilan klinisnya bisa agak berbeda dengan tampilan klinis yang kita temukan di Afrika dalam beberapa tahun yang terakhir yang sudah dilaporkan sejak puluhan tahun yang lalu. Itu jawaban singkat saya, Pak. Terima kasih. Dokter Robert, terima kasih. Kami lanjutkan ya Dokter Syahril dari Jawa Post. Ini bagus pertanyaannya. Apakah dampak monkeypox terhadap ibu hamil dampaknya sama dengan measles rubella? Apakah vaksin MR masih efektif untuk mencegah dampak negatif monkeypox terhadap ibu hamil? Dokter Syahril barangkali bisa menjawab ini. Silakan dokter. Mungkin saya kira Dokter Robert ini yang lebih pas ini.
Silakan. Dr. Robert, boleh Dr. Robert silakan untuk melanjutkan jawaban untuk ibu hamil ini. Ya, baik. Terima kasih Dr. Syahril dan Pak Pur, karena lagi-lagi segmen yang 3 bulan terakhir ini kan tidak menyasar semua ya, dan kebanyakan memang laki-laki. Jadi datanya saya jawab dari data di Afrika gitu ya. Memang ada laporan karena dia melewati darah pada fase dari tertentu, maka dia bisa menular lewat cairan plasenta ke bayi gitu ya, lewat plasenta ke bayi. Jadi penularan ke anak bisa terjadi di 2 bayi yang baru lahir, 1 transplasental, atau yang kedua justru kontak erat pada waktu sesudah yang bersangkutan lahir gitu ya, bayi dengan ibu kontak erat. Nah, dampaknya apa kalau ke kehamilan? Beberapa laporan kasus menunjukkan bahwa bisa ada kematian bayi gitu ya, kematian janin berarti ya kalau belum melahirkan janin. Laporan kasus, tetapi kalau ditanya angka agregatnya berapa, tidak ada yang melaporkan berapa persen kejadiannya sampai saat ini. Apakah vaksin MR masih efektif? Monkeypox tidak, karena MR kan measles dan rubella, jadi jangan dicampurkan walaupun sama-sama merah gitu ya, gejalanya ruam gitu, tetapi measles itu kan campak, rubella itu campak Jerman, itu beda virus lagi. Jadi vaksin MR, vaksin varicella itu tidak efektif untuk melindungi terhadap monkeypox ini. Demikian, Pak. Satu lagi Dr. Robert, ini juga ada pertanyaan nih. Kalau melalui air susu ibu bisa nggak ikutanya? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan juga tadi muncul tadi pagi pada waktu kita diskusi ya Dr. Endang ya tentang air susu ibu. Jadi sebetulnya laporan yang tadi yang kasus yang di New England Journal of Medicine itu menunjukkan bahwa sebetulnya virus ini ditemukan pada sperma, ya. Tetapi sampai sekarang kita belum menyatakan sebagai penyakit menular seksual. Karena apa? Karena memang belum bisa dipastikan virus yang ditemukan di sperma tersebut apakah virus yang hidup atau virus yang mati. Ya, jadi kan karena ini PCR, sama seperti kita bicara mengenai COVID. Nah, karena dia sama-sama pernah melewati aliran darah, maka secara hipotesis kita bisa menduga bahwa virus ini bisa ditransmisikan lewat air susu ibu. Gitu ya. Karena itu CDC sampai sekarang ini menyarankan bahwa sampai kita belum mendapat kejelasan apakah dia bisa ditularkan lewat ASI atau tidak, maka untuk ibu-ibu menyusui yang terinfeksi oleh monkeypox itu disarankan untuk tidak memberikan ASI. Tujuannya bukan hanya semata-mata supaya tidak ada kontak erat, tapi bahkan ASI perah yang dihasilkan pun disarankan untuk tidak diberikan pada anak. Ya, tentu ini penelitian kan masih sangat dinamis sekali. Dan kedua, tadi saya sampaikan pagi, itu kebijakan di Amerika mengenai susu, karena kalau bicara masalah memberikan air susu itu kan kita akan bicara masalah ketersediaan air bersih, ketersediaan susu formula ya Dr. Syahril ya. Tetapi kalau kita melihat kebijakan di Amerika bahwa dia tidak menyarankan untuk disusui, bahwa kita masih menunggu penelitian lebih lanjut untuk menyatakan apakah memang betul ASI bukan media yang baik untuk transmisi virus ini kepada bayi yang disusui. Demikian Dr. Syahril. Tapi yang jelas, Mas Susroni, jadi bagi ibu yang sedang sakit cacar monyet, yang ada cacarnya di tubuh, terutama juga di sekitar payudaranya, itu yang menjadi sumber utama juga kalau bayinya nempel gitu ya Mas. Ya. Penularan langsung ya dari ibunya. Iya, oke, makasih. Dr. Syahril, Dr. Robert Sinto, terima kasih. Ini masih ada 2 dan ini 2 yang terakhir. Barangkali pertanyaan ini karena kita mengingat waktu juga dari Rona Metro TV. Izin bertanya, Dok. Lalu ke depannya bagaimanakah langkah Kemenkes untuk mengantisipasi masuknya monkeypox ke Indonesia jika vaksin itu belum mendapat persetujuan dari POM? Barangkali ini untuk Dr. Syahril dan Dr. Endang bisa menjawab ini. Sebelum yang terakhir nanti kami bacakan. Silakan Dr. Syahril. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi pencegahan cacar monyet ini bukan karena vaksin ya, artinya apalagi vaksin ini kan belum direkomendasikan untuk vaksin massal maupun belum masuk ke Indonesia. Jadi yang utama bagi kita adalah bagaimana satu pengendalian pencegahan itu, ya. Yang kedua bagaimana pengendalian penularannya, ya kan? Jadi yang pertama bagaimana orang mau masuk itu di screening ya, di masyarakat juga dilakukan suatu edukasi yang betul. Nah, begitu dia sudah kena, maka juga tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Robert juga, kalau dia masih masa inkubasi awal ya, itu maka kita cukup dulu dia diawasi dulu. Ya, beda sama COVID ya. Kalau COVID begitu dia positif ya atau kontak langsung maka dia lakukan isolasi. Tapi kalau ini kan tidak
Begitu dia bergejala baru dilakukan itu. Ya tentu saja penanganannya tadi kan sudah kita lakukan. Kalau dia gejalanya ringan bisa dengan simptomatik saja. Begitupun kalau dia harus dirawat juga terapi-terapi yang memang standar dulu untuk suportif maupun untuk simptomatiknya. Baru juga diberikan kalau ada gejala ikutan yang lain. Ya seperti infeksi sekunder atau ada gejala bronkopneumonia dan seterusnya. Jadi kita tetap tenang kepada masyarakat, bukan berarti kita harus ada vaksin dulu baru kita, bukan ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sahril. Ada tambahan dari Dr. Endang? Ya, tambahan sedikit yang tidak kalah penting adalah bagaimana mencegah jika sudah ada kasusnya tidak meluas ke yang lain. Ya, ini pentingnya adalah jika ada yang terinfeksi monkeypox agar melakukan isolasi ya seperti kemarin COVID, jadi tidak bertemu dulu dengan orang lain sampai dengan betul-betul sembuh dan tidak menularkan lagi. Itu juga yang penting. Terima kasih. Terima kasih Dr. Endang. Yang terakhir dari melakompas.com, izin bertanya ya Dok, apakah jika ada pasien monkeypox pembiayaan di Vaskes ini nantinya ditanggung pemerintah seperti COVID atau bagaimana ya Dok? Ini pertanyaan dari Mela. Dan terakhir, kami silakan Dr. Sahril dan Dr. Endang barangkali. Ini Bu Endang dulu jawab, saya nanti tutup aja. Silakan Bu Endang. Siap, Bu Dr. Endang. Ya, baik. Iya, ini untuk monkeypox ini bisa ditanggung oleh pemerintah. Nanti kita kan punya ada Permenkes yang mengatur ya untuk penyakit-penyakit infeksi emerging itu memang ditanggung pemerintah. Jika memang penyakit itu masuk dalam list penyakit yang adalah penyakit infeksi emerging gitu. Jadi nanti akan ditanggung oleh pemerintah pengobatannya. Saat ini sedang disiapkan juga aturan untuk pembiayaan ini. Terima kasih Pak. Ya, atau terima kasih Dr. Endang. Tambahan Pak Busroni, kita kan punya Ya. BPJS, ya. Jadi kalau nanti tidak ditangkap semua seperti COVID dulu, kita bisa masuk ke dalam mekanisme BPJS. Ya, kan BPJS itu kan bisa menanggung berbagai penyakit ya, termasuk sampai saat ini kan COVID sudah masuk ke BPJS kan ini gitu ya. Terima kasih. Baik, Dr. Sahril, Dr. Endang, Dr. Robert Sinto, sudah 1,5 jam kita diskusi dengan teman-teman wartawan terkait dengan update informasi monkeypox atau cacar monyet di Indonesia dari segala aspek dari kebijakan, lalu klinis, kemudian bagaimana yang harus kita lakukan sudah tuntas. Namun sebelum kami tutup, kami berikan waktu sedikit untuk Dr. Sahril untuk memberikan closing statement, penguatan kembali informasi untuk publik yang akan disampaikan oleh teman-teman wartawan. Kami persilahkan Dr. Sahril. Ya, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada teman-teman media karena peranan media sangat penting, terutama mengkomunikasikan risiko ini. Ya, jadi WHO sudah memberikan warning ini ya, peringatan sebagai kedaruratan kesehatan global. Untuk itu harus dipatuhi oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan satu pengawasan, ya. Yang kedua melakukan edukasi, informasi kepada seluruh masyarakat. Kemudian juga melakukan persiapan-persiapan untuk deteksi dan pengobatan termasuk vaksinasinya nanti. Nah, tentu saja peran-peran ini berbeda-beda. Kalau nanti di screening pelabuhan atau bandara itu tugasnya Kementerian Kesehatan melalui kantor kesehatan pelabuhan. Nah, kalau edukasi dan informasi tentu saja seluruh yang berperanan terutama media untuk menyampaikan hal ini agar seluruh masyarakat aware juga bahwasanya kita suatu saat ini bisa terjadi loh dan bisa mengenai kita kalau kita tidak mempunyai suatu kesiapan ya. Dan terakhir tentu saja harapan kita sudah pengalaman dengan COVID yang lalu, ya, kita lakukan persiapan dan pencegahan ini dengan tenang, tidak panik ya. Percayalah bahwasanya sistem yang sudah kita buat itu akan jauh lebih baik dan bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Dr. Sahril, terima kasih. Dr. Robert Sinto, Dr. Endang Budiastuti, dan juga yang kami cintai teman-teman wartawan, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube.
kami ucapkan terima kasih, dan pada akhirnya ini semua berpulang kepada kita semua, kepedulian kita terhadap kesehatan Indonesia, dan lagi-lagi COVID belum selesai, tapi ada monkeypox, tidak mengubah statement kita, tetap waspada, protokol kesehatan tetap berjalan, dan jaga kesehatan untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan talk show atau press conference pada sore hari ini memberikan manfaat banyak untuk kita semua di Indonesia. Kami tutup, bila ada hal yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf, dan sampai jumpa di press conference berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Sani. Terima kasih.